Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII sebentar lagi akan rampung dan diresmikan oleh Presiden. Pada hari Minggu 16 Oktober 2022 kemarin, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono telah mempersembahkan tampilan atau wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah. Telah dirampungkan oleh Kementerian PUPR penataan serta revitalisasi sarana prasarana kawasan TMII. Revitalisasian ini pun diketahui sebagai salah satu bentuk upaya Indonesia untuk menyambut gelaran konferensi tingkat tinggi G20 yang diselenggarakan pada November 2022 mendatang. TMII sendiri merupakan tempat rekreasi rakyat yang telah dibangun sejak 1970-an silam. Revitalisasi TMII kali ini diketahui adalah renovasi terbesar TMII sejak dibangunnya pada tahun tersebut. Atas perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR merenovasi TMII besar-besaran, dikatakan untuk menjadikan TMII sebagai destinasi wisata rakyat yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Proyek ini telah menghabiskan total anggaran mencapai 1,08 triliun rupiah. Terkini progresnya sudah hampir selesai dan tinggal menunggu peresmian dari Presiden Joko Widodo. Penataan dan revitalisasi kawasan TMII ini mengambil konsep destinasi wisata rakyat. Di Jakarta sendiri, selain TMII, terdapat kawasan lain yang menggunakan konsep tersebut, seperti yaitu Kebun Binatang Ragunan dan Ancol. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, TMII bisa mulai dikunjungi oleh masyarakat pada November 2022 mendatang. Juga selain itu, ini ditujukan untuk menyambut para delegasi konferensi tingkat tinggi G20 yang akan datang ke Indonesia. Berbicara soal TMII, mari kita melihat sedikit kilas balik tentang kawasan ini sampai akhirnya direvitalisasi seperti sekarang. TMII atau Taman Mini Indonesia Indah sendiri merupakan suatu taman hiburan, suatu tempat rekreasi masyarakat yang bertemakan budaya Indonesia yang terletak di Jakarta Timur. Luas areanya adalah sekitar 150 hektar. Dengan tujuan untuk membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia, pembangunannya pertama kali dicetuskan pada 13 Maret 1970 oleh Ibu Negara, Siti Hartinah atau yang lebih sering dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto pada suatu pertemuan di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta. Setelah mendengar isi pidato Presiden Soeharto tentang keseimbangan pembangunan umum DPR GR tahun 1971 dan sering ikut pergi bersama Presiden Soeharto mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat objek-objek wisata di luar negeri, Ibu Negara Tien tercetuskan sebuah gagasan untuk membangun suatu taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Mewujudkan gagasan ini, maka dimulailah proyek miniatur Indonesia Indah yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita. Pada 30 Juni 1972 pun, pembangunannya dimulai dan dalam kurun waktu 3 tahun, proyek ini pada tahap pertamanya rampung. Kemudian di 20 April 1975, proyek ini yang kemudian hari disebut TMII pun diresmikan. Dan kini di tahun 2022, TMII direnovasi secara besar-besaran dalam rangka menyambut penyelenggaraan presidensi KTT G20 mendatang. Seluas 44 hektar areanya dikerjakan oleh Kementerian PUPR. 34,3 hektar area pekerjaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan pekerjaannya yakni penataan area gerbang utama, renovasi joglo, Sasono Utomo, Sasono Langen Budoyo, dan Sasono Adiguno yang dikerjakan oleh PT PP Persero Tbk. 11 hektar area pengerjaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan pekerjaannya yakni penanganan pada revitalisasi Danau Archipelago yang dikerjakan oleh PT Berantas Abipraya. 5,5 km jalan pengerjaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dengan pekerjaannya yakni penanganan jalan kawasan TMII yang dikerjakan oleh PT Adikarya Persero Tbk dan PT Nindya Karya. Selain itu juga terdapat renovasi museum, penataan lanskap anjungan dan pedestrian, penataan outer ring atau halte, area parkir, dan gedung pengelola yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya Persero Tbk. Penataan lanskap pulau-pulau di Danau Archipelago, pedestrian anjungan, amphitheater, dan promenade yang dikerjakan oleh PT Berantas Abipraya. Renovasi Teater Garuda, Museum Telkom, dan Keongmas yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Penataan lanskap pedestrian anjungan, viewing tower, kaca benggala, pembangunan community center yang dikerjakan oleh PT Adikarya Persero Tbk. Dan terakhir, struktur parkir elevated yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Persero.
Demikian informasi terkait revitalisasi TMII dan sedikit kilas balik tentang pembangunannya dulu. Semoga dengan wajah barunya kini, masyarakat dapat lebih senang untuk berkunjung ke TMII dan semakin bangga dengan segala aspek Nusantara yang dicakup di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!